Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melakukan perlawanan setelah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Kini gugatan juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Panji Gumilang juga menggugat Menko Polhukam Mahfud MD, meski kini gugatan tersebut sudah dicabut. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang batal menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Panji menggugat Mahfud MD secara data ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji menggugat Mahfud MD dengan nilai fantastis 5 triliun rupiah. Namun, yang terkini, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menyebut Panji Gumilang justru menganggap Mahfud MD membela dirinya dengan cara memberikan keterangan positif soal Al Zaitun. Sebelumnya, sebetulnya klien kami sudah menyampaikan bahwa berkait dengan urusan ke Pak Mahfud MD ini, kita tunda dulu karena menurut klien kami, Profesor Dr. Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang MP ini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, Pak Mahfud MD ini dinilai oleh klien kami ini kesini sudah baik ya, sudah baik, sudah mulai melihat kepada objektivitas penilaiannya. Statement-statementnya yang disampaikan kepada masyarakat itu sudah bagus ya. Dan selain itu juga kami menyampaikan Pak Mahfud MD ini satu alma mater dengan klien kami ternyata, yaitu sama-sama dari alumni HMI ya. Alumni HMI, tentunya dia menyampaikan jangan sampai antara alumni HMI ini ada hal-hal yang kurang baik ya. Dan ini jadi pertimbangan. Gugatan untuk Mahfud MD memang sudah dicabut. Namun, Panji Gumilang kini justru menyerang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di endingnya yang berkait dengan gugatan kita sementara ini tidak dilanjutkan. Namun demikian ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Dan hari ini sedang proses ya. Itu inisialnya RK, inisialnya RK. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi santai gugatan Panji Gumilang. Mahfud MD juga menegaskan akan tetap memproses dugaan tindak pidana Panji Gumilang. Gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Senada dengan Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tak ambil pusing soal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu menegaskan akan tetap memegang teguh asas hukum dan kepentingan orang banyak. Nggak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang autokolog. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai Mahfud MD tak perlu khawatir jika memang pernyataan sang Menko Polhukam itu berdasarkan bukti yang akurat. Namanya gugatan itu sah-sah saja. Oleh karena itu
pada kesempatan ini Pak Mahfud saya kira santai saja. Yang penting bahwa apa yang disampaikan adalah berdasarkan bukti. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah bagian dari pemerintah yang merupakan sebagai pejabat negara memberikan suatu koreksi, memberikan suatu penilaian sebagai bentuk pencegahan, pembinaan terhadap Al Zaitun. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud nanti berdasarkan bukti akurat, yang disampaikan oleh para pengacara pun juga demikian juga. Bukan kali pertama Panji Gumilang melawan dan menggugat. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu juga telah melayangkan gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Merasa disudutkan, Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas dan MUI sebesar 1 triliun rupiah. Sidang perdana gugatan Panji Gumilang dan Anwar Abbas digelar di PN Jakarta Pusat pada 26 Juli mendatang. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana tanggapan Pemprov Jawa Barat soal gugatan Panji Gumilang kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Kami akan ajak Anda untuk tanyakan langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pemprov Jawa Barat. Ada Pak Iip Hidayat sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Assalamualaikum, selamat petang Pak Iip. Selamat petang. Ya, Pak Iip, Pemprov Jawa Barat sudah memonitor mengenai gugatan dari pihak Panji Gumilang ini, Pak? Ya, kami sudah monitor, Pak Gubernur juga sudah tahu, dan beliau sudah menyatakan tidak ada masalah, kan kita negara hukum. Oke, artinya begini, ketika tidak ada masalah, tanggapan dari Pemprov atau langkah yang akan diambil seperti apa Pak Iip? Yang pertama, kita juga belum tahu materi gugatannya apa, satu itu. Yang kedua, kita juga belum ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri seperti apa beracara atau substansinya. Jadi saat ini kita menunggu aja. Oke, lalu dugaan poinnya adalah, silakan poinnya Pak. pada Pemprov Jabar siap. Oke, karena ini informasinya juga dugaan gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang ini berkaitan dengan pencemaran baik Pak yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, apapun yang dituduhkan, tapi kami perlu tahu dulu kepastian substansi materinya. Sehingga tidak mereka-reka kita. Jadi kalau sudah ada kejelasan, maka kita akan tindak lanjuti. Oke, baik. Lalu Pak Iip, apakah Pak Pemprov juga menyikapi atau ingin menanggapi soal dana BOS dan juga pengelolaan zakat dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Ya, kami laporkan bahwa Pak Gubernur kenapa membuat tim investigasi itu diawali daripada keresahan masyarakat Jawa Barat. Karena Indramayu adalah bagian daripada Jawa Barat. Gubernur sebagai kepala daerah tentunya punya tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas ketentraman di daerah. Nah, ketika tim investigasi dibentuk, maka kita menginventarisasi mana dulu yang kita dulukan untuk mencoba mengkomunikasikan. Sehingga kita putuskan saat itu adalah tentang berita heboh di medsos. Nah, setelah itu inventarisasi kerjasama dengan Saberhok Jawa Barat, kita pastikan mana berita yang benar, mana yang tidak. Itu kemudian kita memanggil Saudara Panji Gumilang untuk datang ke Bandung untuk dikonfirmasi, diklarifikasi dan tabayun. Nah, selesai datang, besoknya kami diundang oleh Kemenko Polhukam. Nah, kemudian Menko Polhukam menindaklanjuti, jadi men-take over, kemudian permasalahan ditarik oleh pusat. 3 hal kan saat itu, bicara pidana, administrasi, dan kondusivitas. Jawa Barat ditugaskan oleh Kemenko Polhukam untuk menjaga keamanan sosial di Jawa Barat. Oke, artinya terkait dengan substansi-substansi yang ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat, saat ini ranah apa yang akan ditangani oleh Pemprov Jawa Barat, Pak? Lebih kepada menjaga kondusivitas, ketentraman, dan ketertiban. Artinya ini kita percayakan kepada negara, teman-teman siapapun sebaiknya tidak unjuk rasa. Kenapa tidak unjuk rasa? Karena ini kan sudah ditangani, sudah jelas. Dan hari ini kita tahu
Bareskrim Polri sedang bekerja. Artinya apa? Negara sudah hadir dan sedang menyelesaikan ini. Kita percayakan sepenuhnya biar negara yang bekerja. Berarti tim investigasi yang sempat dibentuk di ranah atau di level Pemprov Jawa Barat saat ini semuanya bergerak sesuai dengan komando dari pusat, begitu Pak Iip? Tidak, Bu. Kita di awal diberi tugas oleh Pak Gubernur 7 hari. Tapi 3 hari sudah selesai karena hari keempat kami dipanggil oleh Kemenko Polhukam. Jadi diambil alih pusat. Baik, terima kasih Pak Iip Hidayat, Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jawa Barat sudah bergabung bersama kami petang hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu Pak.